Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Kabupaten Lombok Timur Angkatan 10 Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan untuk supervisi akademik. Di sini saya M. Syahrul Tama dari SMK Darat Jaya bertindak sebagai supervisi. Di sebelah kanan Saya Roy Marantika berinstansi di SMA IT Darul Nimah Kota Raja bertindak sebagai coach. Dan tentunya saya Muhammad Irwan Effendi bertempat dinas di SDN 2 Montometok bertindak sebagai coach. Terima kasih. Demikian dari kami, perkenalan dari kami, dan untuk selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh ya, maaf ya, kita langsung saja. Tadi Bapak dengar Bapak akan melakukan sebuah coaching ya. Betul, Pak, betul. Coaching. Kan ada Bapak guru kita yang ingin melakukan sharing ya. Sharing Ya. Nah, kan ibu juga aturannya ya. Saya sebagai supervisi ya. Ditugaskan untuk mengetahui sampai mana sih kompetensi mana yang ingin Bapak lakukan terhadap coach dan nilai-nilai apa yang mungkin Bapak ingin gali sama coaching kita yang ingin sharing ya. Karena itu terkait peningkatan mutu pendidikan kita di sekolah ya Bapak ya. Sangat kalau bisa sih itu namanya sebuah asesmen ya untuk rekan sejawat kita. Baik, kita langsung aja Bapak ya. Menghemat waktu. Ini Bapak akan mulai observasi ya. Tapi untuk sebelum melakukan observasi, saya ingin melakukan pra-observasi ya. Dari saya sebagai supervisi. Mungkin pertanyaan pertama sih, Bapak, yang ingin saya ketahui dari Bapak, bagaimana sih apa yang saya bisa bantu dalam mengembangkan kompetensi yang Bapak inginkan terhadap coach itu sendiri. Ya, baik. Tentu di sini yang ingin saya dikembangkan nanti adalah tentang bagaimana kompetensi sosial dan emosional. Ya, bagaimana nanti saya sebagai coachnya bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sih saya kemarin. Ya. Bagus sekali ya Bapak. Saya sebagai supervisi terkesan dengan pertanyaan yang berbobot sekali terhadap coach kita karena berkaitan sekali dengan mutu kualitas pendidikan kita, apalagi SDM yang mumpuni. Nah, mungkin pertanyaan kedua yang lumayan singkat sih, bagian mana nanti yang Bapak inginkan untuk saya amati sih? Ya, baik. Tentu nanti ketika coach itu berlangsung ingin diamati, tentu nanti apakah coach itu sudah sesuai dengan alur kita, tentu gimana tujuannya sudah sesuai, diidentifikasinya, rencananya, alurnya dan tanggung jawabnya dan eksekusinya. Nanti itu sih apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak. Izinnya Bapak? Oh ya, ini kan di kurikulum Merdeka ya, sangat dianjurkan untuk melakukan sebuah metode ya yang relevan, yang efisien, atau dikenal dengan metode TIPTA ya, sangat bagus sekali Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya sedikit aja ya Bapak, mengenai penilaian Bapak aja sendiri, sedikit aja sih yang ingin dikembangkan. Penilaian tentu di sini nanti bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif kepada coach saya. Jadi nanti bagaimana saya bisa menyimak dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot hingga bisa
menemukan solusi dari permasalahan yang ditemukan sama coach saya. Oh iya, iya. Ya benar kan. Apalagi coach yang saya lihat Bapak masih junior ya. Iya, perlu betul, sekali, betul sekali. perlu sekali penambahan kompetensi, pengetahuan, tambahan kompetensi. Betul. Apalagi sebagai seniornya tentu sangat relevan untuk melakukan coaching itu sendiri. Boleh terakhir aja Bapak ya sebelum ke observasi. Apa sih harapan dari observasi yang akan Bapak lakukan bersama kita ini? Baik, tentu harapan yang ingin saya capai di sini adalah nanti coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan diseringkan dan bisa berhasil mencapai harapan-harapan yang diinginkan sama coach saya. Oh iya. Itu sih harapan saya, bisa menemukan solusi dari permasalahan yang diseringkan. Oh iya. Benar sih kalau melihat dari apa namanya juga sharing ya, perlu ada penambahan, penguatan, dukungan dari Bapak ya, yang mungkin dipikirnya tempat yang cocok untuk sharing ya. Apalagi punya Bapak punya pengalaman yang lama, punya power juga ya sebagai atasan di instansi yang Bapak pimpin. Terlebih lagi itu menjadi nantinya Bapak bisa memetakan kompetensi rekan-rekan sejawat Bapak untuk kemajuan mutu pendidikan kita, apalagi di sekolah kita yang pimpin Bapak ya. Nah, itu saja Bapak ya. Sebelum ke observasi, saya ucapkan semoga lancar, sesuai apa yang Bapak inginkan, coach inginkan ya. Baik Bapak, itu ya tadi saya akan amati ya. Oke, siap. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tumben sekali Ananda, gimana Ya, cerita Pak hari ini? Guru, pada hari ini saya masuk ke ruangan Bapak. Ini ada hal yang ingin saya sampaikan, Pak Guru, terkait dengan pengalaman serta kondisi dan perasaan saya, Pak Guru, selama beberapa minggu terakhir ini di sekolah, Pak Guru. Itu yang Pak Guru berharap kepada Pak Guru untuk memberikan masukan, barangkali solusi itu. Sebenarnya ini agak malu Pak Guru saya sampaikan, Pak Guru. Baik, memang Pak Guru mendengar kemarin ada dari Ananda yang ingin didiskusikan, gitu. Saya dapat info dari wali kelas sama siswa dari A kemarin. Nah, coba sekarang ceritakan dulu apa permasalahan dan tujuannya Ananda kesini. Oh ya, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, agak malu Pak sebenarnya untuk menyampaikan, sungkan, tetapi ini saya nih harus butuh solusi Pak Guru. Jadi yang pertama permasalahannya adalah saya kan beberapa minggu terakhir ini sebabnya pertama memang jarang masuk sekolah, tetapi pada inti dan poinnya adalah saya ketika ulangan kemarin Pak Guru, ketika ulangan kemarin itu tiba-tiba nilai saya tidak bagus Pak Guru, padahal saya sudah berusaha untuk menjawab soal-soal yang dibuatkan oleh Pak Guru bahasa Indonesia. Kebetulan kemarin ini ulangan bahasa Indonesia. Tetapi toh juga nilai saya itu tidak bagus diberikan. Nah, kemudian Pak Guru bahasa Indonesia saya memarahi saya Pak, dan menyinggung saya, bahkan saya merasa malu di hadapan teman-teman saya Pak. Itu yang menjadi hal yang ingin saya coba sampaikan ke Bapak. Nah, baik. Pak Guru bisa memahami apa yang dialami sama anak Anda dengan kondisi dan situasi yang dialami anak Anda di sini. Memang perlu kita diskusikan bersama biar ini selesai. Ya, Pak Guru. Sekarang Pak Guru ingin bertanya ini. Pasti ada sebab kenapa Anda begitu kan? Coba ceritakan dulu kenapa. Penyebabnya sih memang 1 bulan terakhir ini saya sering tidak masuk Pak Guru. Oh begitu. Karena sebabnya kan saya ini anak tertua di rumah. Jadi saya punya saudara itu ada 2, ada 3 bersama saya, ada 2 adik saya. Nah, jadi pada waktu-waktu tertentu bapak saya minta saya untuk membantunya bekerja pada pagi hari Pak Guru di sawah. Nah, itu yang membuat saya agak
jarang masuk begitu. Nah, lain hal juga ibu saya kadang minta saya nih untuk menjaga adik saya, karena ibu bapak saya ini kan bekerja Pak. Jadi tentu itu mungkin yang menjadi alasan bapak dan ibu di rumah minta saya bekerja. Nah, pada saat itu saya tidak masuk sekolah Pak Guru, mungkin itu sih penyebabnya. Baik. Berarti di sini hanya tentang komunikasi saja Ya, Pak, mungkin itu Pak. Ini perlu kita diskusikan nanti bersama wali kelas dan bapak ibu guru yang ada pada saat itu bersama anak-anak yang terlibat di sini ya. Ya. Nah, jadi, kira-kira ini Pak anak-anak Pak Guru mau bertanya ini langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki dari apa yang terjadi yang anak alami. Rencana saya sih Pak Guru, saya akan berupaya pertama nih untuk memberikan pemahaman kepada kedua orang tua saya supaya kalau jam-jam sekolah itu saya tidak dibebankan untuk bekerja. Nah, kemudian nanti yang kedua, saya akan sampaikan kepada Pak Guru Bahasa Indonesia bahwa sayanya beriktikat kembali, akan berupaya kembali untuk lebih rajin lagi masuk sekolah Pak Guru. Nah, kemudian termasuk kepada ketua kelas saya yang sering mengabsen, nanti saya akan jelaskan sehingga saya bisa mengejar ketertinggalan saya dalam proses belajar pada setiap harinya. Itu Pak Guru upaya yang akan saya lakukan. Ide yang sangat bagus, satu langkah yang sangat bagus dari anak-anak ini. Pak Guru sangat setuju. Nah, ini Pak Guru berharap ini secepatnya ya. Nah, ini selanjutnya yang ingin Pak Guru tanyakan yang terkait langkah-langkah yang diusulkan sama anak-anak ini kapan mau dikomunikasikan dengan guru sama wali kelas dan siswa yang Kebetulan Pak Guru besok hari Rabu ada mata pelajaran jam pertama Pak Guru. Mungkin besok sebelum masuk kelas saya akan temui Pak Guru Bahasa Indonesia dulu di ruangannya untuk menyampaikan hal-hal baik ini kepada Pak Guru saya, sehingga nanti kesalahan-kesalahan saya mungkin bisa dimaafkan, dan termasuk nanti saya akan sampaikan kepada wali kelas dan termasuk kepada ketua kelas. Besok Pak saya akan sampaikan kepada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, baik, itu sangat bagus dan sangat gerak cepat ini ya. Ya, Jadi Pak Guru berharap ini tidak terulang lagi. Ini menjadi pelajaran untuk kita bersama semua di sini ya. Jadi nanti pas eksekusinya nanti silakan komunikasikan dengan baik ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, itu saja dari Pak Guru. Ya sekarang Anda masuk ke dalam kelas lagi ya. Saya izin Pak, saya pamit Pak ya, saya masuk dan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Oke Pak, gimana? alhamdulillah tadi ya saya melihat operasi yang Bapak lakukan. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada hambatan. Mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Baik, Pak Guru. Pertanyaan yang membangun. Ya, siap. Bagaimana sih kendala perwujudnya harapan-harapan Bapak, dengan Bapak tercapai. Mungkin pertanyaan pertama Bapak mengenai bagaimana Bapak menilai sendiri performa yang Bapak lakukan dalam kompetensi Bapak yang Bapak lakukan. Ya baik. Di sini saya menilai diri saya sendiri itu terjalin suatu komunikasi yang baik. Saya bisa menjadi artinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan coach saya itu memberikan jawaban tanggapan yang bagus. Jadi saya menilai diri saya itu tingkat komunikasi saya dengan coach saya itu berhasil. Jadi itu adalah penilaian saya gitu. Bagus ya, mengenai penekanan untuk si coach ini bisa menuangkan Betul. kreatifnya inovatif dari permasalahan yang kita hadapi. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apa sih yang membuat Bapak menilai demikian tadi? Baik, tentu di sini mengapa saya bisa mengatakan demikian, karena si coach ini tadi bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dia sharingkan. Nah, jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing dari coach ini untuk bagaimana dia memberikan saran terhadap apa yang dia keluhkan. Jadi saya merasa berhasil membuka pengetahuannya tentang apa yang saya lakukan dari itu menjadi dasar saya mengatakan performa saya dengan coach saya itu baik. Gitu, Pak. Ya, sebagai
rekan kerja ya, sebagai guru senior Bapak ya, atau yang dipercaya oleh rekan kita sebagai coaching. Pentingnya tadi terkait pengembangan diri, meluapkan ide kreativitas sehingga bisa belajar dari permasalahan yang demikian. Mungkin terakhir aja ya sedikit pertanyaan saya. Ini sebagai penutup aja ya. Penutup, apa yang ingin Bapak katakan dalam proses ini? Baik, tentu yang ingin saya katakan di sini, proses yang saya lakukan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Bagaimana respon-respon dari coach saya ketika saya memberikan pertanyaan, selalu dijawab dengan lugas ya. Jadi pertanyaan yang saya berikan itu selalu berhubungan dengan apa yang sedang dialami oleh coach saya. Jadi menurut saya proses saya itu sudah berjalan dengan sangat baik hingga tujuan dan harapan yang diinginkan oleh coach itu bisa ditemukan permasalahannya. Begitu Pak. Oh ya, alhamdulillah ya, kita sebagai rekan kerja orang yang dipercaya oleh oleh rekan kita. Saya sebagai supervisi ya yang bertugas di sini bisa melihat titik permasalahan, alur penyelesaiannya dari Bapak sebagai coach ya. Kalau ini demikian dilaksanakan nanti, insya Allah saya percaya betul sekali. Coaching yang Bapak lakukan berjalan lancar sehingga si coach atau rekan kita permasalahan bisa dikembangkan, bisa dihadapi dengan terus berinovasi kreatif sehingga mutu pendidikan kita terlebih di instansi kita bisa naik. Betul ya. Itu harapan kita. Mungkin Bapak itu supervisi hari ini. Terima kasih Pak. Semoga berjalan lancar. Amin. Sehingga instansi kita lebih naik lagi dipercaya oleh masyarakat, bahkan tingkat nasional ya Bapak. Terima kasih, sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Guru. Jadi hari ini saya akan mengamati proses jalurnya coaching yang akan dilakukan sama Pak Guru hari ini. Baik, sebelumnya gimana kabarnya Pak Guru hari ini? Alhamdulillah kabar baik pada hari ini dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulaikan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan tentang kegiatan hari ini. Pertama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita, Guru ya. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya nanti, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, gitu ya. Dan jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses dan kreatif dan memaksimalkan potensinya. Baik, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Pak Guru di sini adalah kompetensi apa yang akan Pak Guru kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya pada diskusi kita pada kesempatan ini. Jadi jika pertanyaannya adalah kompetensi yang akan ditanyakan dan akan dilakukan itu adalah tentu yang pertama itu adalah bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru begitu. Untuk kompetensi ini nantinya ada kompetensi akademiknya, kemudian kompetensi emosionalnya yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena bagaimanapun juga seorang guru itu kan dituntut untuk mempunyai kompetensi akademik nih, kemampuan mengajarnya seperti apa, kemudian kompetensi penguasaan materinya seperti apa. Nah kemudian di sisi lain seorang guru itu kan harus memiliki kompetensi sosial. Nah, jadi hubungan emosional antara seorang guru dengan murid itu tidak bisa terpisahkan. Itu mungkin nanti yang akan menjadi hal yang akan kami sampaikan sehingga nanti tujuan
pembelajaran itu bisa tercapai, Pak. Oke. Jadi nanti itu yang disebut sama Pak Guru tadi itu akan dikembangkan di kompetensi nanti ya. Insya Allah, insya Allah. Untuk pertanyaan kedua ini Pak Guru, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Yang urgent itu ya di kompetensi akademik. Ya, kenapa penting itu menjadi hal yang sangat urgent? Karena ini akan berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh seorang guru kepada murid. Mungkin itu yang perlu pada prosesnya nanti ya kami akan coba pertanyakan dan kembangkan terkait dengan kompetensi akademik yang relevan begitu terkait dengan perkembangan zaman. Kemudian tidak lupa juga kita ini perkembangan IT yang sudah semakin bagus gitu. Itu mungkin. Berarti memberikan pertanyaan yang berbobot. Siap, itu yang akan kita berikan nanti, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki nilai nilai penguatan sehingga bisa dipahami satu dengan yang lain. Baik, pertanyaan terakhir ini Pak Guru, bagaimana nanti indikator yang ingin Bapak capai dalam coaching kali ini? Bagaimana bentuk indikator? Indikatornya tentu nanti dalam proses coaching ini tentu saya harus memiliki standar pertanyaan, kemudian standar eksekusinya, artinya pelaksanaannya, kemudian yang terakhir itu nanti standar keberhasilannya. Harus ada 3 poin, standar pertanyaannya, kemudian prosesnya, kemudian nanti akhirnya akan kami lakukan pengecekan juga sehingga proses itu bisa kita katakan berhasil atau tidak. Oke, baik. Berarti sudah Pak Guru rencanakan, sudah dihalus namanya kegiatan hari ini ya. Betul. Nah, baik, kalau gitu mungkin itu aja yang saya ingin tanyakan pada sesi observasi ini Pak Guru. Ya selanjutnya silakan nanti Pak Guru melakukan coaching sama coachnya ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas saran masukannya untuk saya bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Sarul? Sehat hari ini ya? Alhamdulillah, silakan. Oh ya tumben ini kita ketemu dan duduk di ruangan. Apa gerangan kira-kira yang perlu disampaikan ini? Terima kasih sebelumnya Bapak Baik. Kepala Sekolah, izin ya, yang memang ini kan akhir pembelajaran di Tinggi. Ya betul. Kemarin ada banyak sekali kendala penghambatan untuk proses pembelajaran yang kurang maksimal, kurang efisien ya, walaupun alhamdulillah tercapai. Hanya saja terkait mutu harus ditingkatkan lagi. Nah, berkenan Bapak Kepala yang punya wewenang, punya power di sini, yang bertanggung jawab juga ingin berbagi sharing, Bapak. Oh iya. Berbagi sharing mengenai proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, Pak. Baik, ini ya, saya senang sekali Pak Guru bisa masuk di ruangan saya pada hari ini. Jadi saya punya anggapan ketika ada guru memiliki pertanyaan dan kegundahan itu menjadi satu catatan baik terhadap kemajuan sebuah sekolah, Pak. Kira-kira perlu enggak atau bisa enggak sampaikan apa sih kira-kira yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak ceritakan barangkali atau curhat mungkin bahasanya, sehingga nanti kita akan berikan solusi secara bersama-sama supaya apa yang disampaikan nanti mungkin bisa saya bantu dalam sisi solusinya, Pak. Nah, benar sekali Bapak. Di sini kan berangkat dari kelurahan kemarin kan saya kejuran Bapak ya. Iya. Saya proses pembelajaran itu ada 2, proses teori dan Praktiknya ya. Nah, waktu kemarin selama pembelajaran tahun kemarin saya mengalami hambatan di kelas teori alhamdulillah lancar, namun di pembelajaran praktiknya Bapak. Oh gitu. Nah, kan kita tahu di sana pembelajaran praktik itu di bengkel terutama punya wewenang lain. Oh gitu ya. Iya. Kalau aja kan sekedar guru, terus di bengkel diberikan kunci aja izin. Nah, namun di sana saya ingin membutuhkan kolaborasi sama guru setempat. Oh gitu ya. Bagaimana ketahui di bengkel itu kan orang teknisi, orang yang punya amanah, paling tidak orang kejuruan di sana. Di sini, apalagi di sini kan Bapak terutama kita banyak murid ya.
menghandle 1/37. Nah, karena di praktik itu ingin ada bantuan kolaborasi sehingga tujuan pembelajaran, kompetensi pembelajaran bisa masuk dengan otomatis mutu pendidikan sedikitnya naik. Nah, di sana saya minta bantuan Bapak mungkin dengan wewenang pelungguh atau apa namanya arahan atau ajakan mengenai untuk memberikan tupoksi yang jelas bagi guru guru teknisi atau yang bertanggung jawab di lab. Sehingga saya sebagai guru tidak terbeban untuk mengajak ini berkolaborasi antara saya dan guru yang saya tuju tadi Bapak. Berarti Pak Guru ini poinnya bagaimana bisa terjadi kerjasama ya? Iya, benar sekali Bapak. Bapak kan guru kejuruan ya, tentu pada waktu-waktu tertentu membutuhkan fasilitas itu, baik bengkel maupun lab ya. Iya, Jadi kalau saya coba analisis dari apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, ini memang sesuatu hal yang harus sebenarnya dilakukan. Kita di satuan pendidikan ini ya tentu tidak bisa hanya guru kejuruannya atau guru bengkelnya saja. Di sini nih kita kan teamwork Pak, tim kerja ya. Jadi tidak bisa keberhasilan itu harus dicapai oleh satu orang. Nah, jadi mungkin kalaupun memang demikian kondisi yang ada ya tentu jelas harus terjadi kolaborasi begitu. Harus terjadi kerjasama antara guru kejuruan, kemudian dengan pengelola lab maupun pengelola bengkel. Nanti coba akan saya sarankan untuk pada setiap aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan itu minimal petugas lab ini ada di ruangan itu mungkin Bapak yang diinginkan ya. Artinya nanti apa sarana prasarana fasilitas yang dibutuhkan itu supaya bisa disiapkan. Ya mungkin saja nanti kan ada hal-hal yang tidak dipahami jadi bisa terjadi kerjasama. Tapi kira-kira apa nih yang sudah Bapak lakukan, mungkin upaya-upaya yang Bapak lakukan sehingga harapan itu bisa tercapai? Kalau harapan saya sih Bang itu tadi mungkin tindakan dari Bapak kepala sekolah sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas, tupoksi yang jelas pada guru yang bersangkutan sehingga kita memudahkan kolaborasi itu Bapak. Mungkin dengan Bapak dengan menginstruksikan atau membuat aturan yang tertulis begitu sih Bapak. Itu langkah yang saya inginkan sehingga proses tujuan kolaborasi itu bisa saya lakukan segera untuk Bapak. Baik. Aja sih. Baik. Terima kasih. Jadi sudah ada sepertinya titik terang nih untuk mengaktualisasikan atau merealisasikan apa yang menjadi harapan dari sambil nanti saya akan coba memanggil petugas lab atau petugas bengkel ini untuk setiap jadwal belajar anak-anak di lab itu untuk bisa dilakukan kerjasama begitu. Nah jadi kalau nanti sudah saya coba lakukan, kapan kira-kira nih akan dilaksanakan kegiatan kita nih? Berhubung kan Bapak masih sudah libur ya. Oh iya. Bentar lagi masuk suasana ajaran baru. Nah, secepatnya Bapak di sana setelah pembelajaran efektif, saya akan melakukan di sana. Mungkin ya setelah pembelajaran teori itu aja sih Bapak. Mungkin di minggu kedua. Baik. Pertemuan 3-4 di sana. Baik, berarti poin nih yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita ini kan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi tentang harapan bagaimana proses pembelajaran itu bisa baik dan terjadi kerjasama, dan nanti intinya saya akan coba memanggil guru yang bersangkutan untuk saya sampaikan apa yang menjadi harapan sehingga terjadi kerjasama. Mungkin itu solusi yang bisa saya coba berikan. Sekaligus kita sama-sama pantau prosesnya dan lebih semangat lagi Pak untuk mengajar supaya anak bangsa ini bisa lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Guru, tadi saya sudah melihat proses berjalannya supervisi coaching antara coach dengan coach. Jadi saya lihat sudah berjalan sesuai dengan Tirta. Namun sih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Guru terkait dengan apa yang ingin dilakukan tadi. Pertanyaan pertama di sini Pak Guru, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetisi yang dilakukan tadi Pak Guru? Tentu kaitannya dengan nilai ya. Tidak bisa saya menilai atas nama sendiri, tentu ada standar-standar penilaian Pak yang sudah disepakati ya. Jadi standar-standar penilaian yang ada itu sudah berjalan dengan baik, sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya Pak.
Berarti sudah berjalan dengan baik tadi ya. Baik, betul. Selanjutnya ingin saya tanyakan di sini, apa yang membuat Bapak bisa memberikan pernyataan seperti yang tadi itu? Kaitannya kan bagaimana pernyataan itu ini dari hasil observasi, Pak. Awalnya kita observasi, kami amati, begitu ada hal-hal yang perlu menjadi intervensi-intervensi yang harus kita lakukan, sehingga itu sih dasarnya melalui observasi dulu, penelitian-penelitian, melalui risetnya dulu, Pak. Oke, begitu ya. Iya ya. Baik. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta yang sudah Bapak lakukan di sini. Tentu di sini bagaimana pendapat Bapak mengenai apa yang saya katakan tadi? Bagaimana pendapatnya? Tentu pendapat saya sangat positif, sangat baik dan apresiatif begitu, karena saya mengamati betul tahapan demi tahapan itu sudah sesuai dengan alur yang betul-betul diinginkan. Jadi sehingga saya dengan optimis itu akan tercapai target itu. Sebagai yang penutup ini, Pak Guru, saya minta apa yang Pak Guru dapat dari proses yang tadi dilakukan itu? Betul ya, tentu hasil akhirnya kan yang akan kita peroleh. Jadi yang saya peroleh itu adalah adanya semacam kerjasama yang baik. Oh iya, kolaborasi. Ada kolaborasi yang baik begitu, karena semua endingnya itu kan adalah kerjasama. Jadi yang saya dapatkan benang merahnya itu adalah beberapa orang guru ini sudah mau bekerja sama. Baik, berarti sudah sesuai dengan alur dan apa yang ditujukan sudah berhasil gitu ya. Betul seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Guru. Semoga di perjalanan baik untuk kedepannya. Amin Terima ya kasih. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Apa kabar Pak Guru? Waalaikumsalam. Sehat ya. Jadi bagaimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke. Nah, keluarga di rumah sehat Pak ya? Alhamdulillah. Oh iya ya. Jadi kesempatan ini kan kita bertemu untuk sekian kalinya setelah kita rapat kemarin begitu. Iya, benar, Pak. Nah, jadi pada kesempatan ini ada hal yang sepertinya penting Pak untuk kita coba diskusikan nanti dan akan saya coba tanyakan. Nah, jadi terkait beberapa hal sih di lingkungan sekolah kita ini dengan Bapak Ibu guru, dengan wali murid, dengan siswa begitu. Termasuk kan kita ini kegiatan coaching Pak ya. Nah, jadi Bapak nanti akan melakukan tugas itu, tapi sebelum itu kan ada hal-hal yang saya coba ingin tanyakan ya, yang memiliki beberapa pertanyaan yang baik ya. Nah, di antaranya Pak, kompetisi apa ya sih yang nanti bisa coba Pak bantu untuk bisa kembangkan untuk tahapan itu? Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau saya melihat ya, yang potensi yang ingin saya ini baru itu pertama Sosialnya, baik. teman itu sama integritas itu. Oh iya, perlu Pak, perlu sekali integritasnya. Nah, apalagi ini kan demi mutu pendidikan kita Bapak, mutu SDM kita itu sangat berkaitan yang tiga itu. Mungkin kalau yang lain kan bisa kita belajar. Bagus. Mungkin itu aja sih Bapak. Oke, itu memang hal yang cukup bagus ya untuk pengembangan sebuah sekolah. Nah, jadi yang kedua ini dari yang pertama tadi itu kira-kira nanti pada bagian mana nih yang Bapak inginkan untuk saya coba amati. Jadi kan ada spesifikasi nih nanti yang akan Bapak coba lakukan. Bagian mana kira-kira? Kalau tadi ada sosial tadi Pak ya, atau apa tadi yang perlu itu menurut Iya. Bapak? Mungkin bagian ini sih bagian alur tirta itu. Oh iya betul. Ya. Lalu Tujuan, identifikasi, terus aksi. Setelah aksi komitmen itu. Oh iya betul. Terkait itu alur tirta itu. Itu sih yang penting Bapak. Itu bagus itu untuk dikembangkan ya nanti menggunakan alur tirta itu ya. Nah, kemudian nanti yang ketiga kira-kira bagaimana nih penilaian
Bapak sendiri misalkan terhadap apa yang ingin kita kembangkan kalau dari melalui alur kita? Apa kira-kira yang ingin kita kembangkan nanti? Mungkin mengenai ini apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bapak, Mantap. pertanyaan asesmen yang bagus untuk menggali coach atau petugas Baik, kita baik. untuk melakukan pengembangan dirinya. Terus apa namanya selain pertanyaan berbobot apa namanya lebih ke ini sudut pandang yang lebih bagus. Iya, bagus itu. Apa namanya sikap merangkum, Kerjasama. iya kerjasama, komunikasi penting sekali Bapak. Baik. Komunikasi ya, apalagi seorang pendidik itu bagaimana samakan gitu nanti itu sih apa permasalahan masalahnya itu yang utama. Baik, terima kasih ya. Jadi sepertinya ini sudah jelas ya titik terang yang akan dilakukan, yang akan dicapai sehingga nanti pada pelaksanaannya. Terakhir nih kira-kira terkait dengan harapan, itu boleh dong kita memiliki harapan ya, sehingga dari harapan itu kita punya ekspektasi seperti apa nantinya. Apa nih harapan kira-kira dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ending akhirnya begitu. Ya sebagai orang yang dipercaya Bapak ya, Siap. tentunya apa namanya coach kita menemukan solusi sendiri Baik. apa yang kita jabarkan, apa yang kita gali, dan apa namanya kebingungan coach itu bisa Jadi ada inovasi. terbuka inovasi sendiri, rasa peduli lebih Betul. meningkat, itu rasa apa namanya kreativitasnya, kesadaran diri, Betul. tanggung jawab mengenai ini sikap apa PSE, penjara sosial emosional, ya. dan kompetensi sosial Ya, emosional itu. KSE-nya, PSE dan KSE Pak ya. Wah, keren Pak nih. Itu harapannya bisa untuk coach kita sendiri. Baik Itu sih, Pak. Bapak. Oke, semoga bisa terwujud Pak ya. Ya. Sukses selalu, jangan pernah putus semangat untuk mendidik anak bangsa termasuk kolaborasinya. Ya. Mantap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Teman sekali Pak. ya, ini ada yang ingin saya sharingkan sama Pak Waktu itu Guru. agak lemas gitu. Ada waktunya Pak Guru, sebentar ya kita mau sharing ini. Ini tentu sih. Apa sih yang enggak? Baik. Apa ya? Ya. Begini Pak Guru, saya merasa akhir-akhir ini proses pembelajaran yang saya lakukan itu agak sedikit berkurang. Nah, jadi sehingga siswa itu minat belajarnya itu menjadi tidak semangat untuk kita proses pembelajaran. Ini terbukti dari bagaimana tingkat materi yang saya sampaikan itu tidak tercapai dan maksimum, dan ketika kehadiran siswa itu juga sangat rendah ketika mata pelajaran saya. Jadi saya merasa itu kompetensi dan kinerja saya itu agak kurang begitu. Nah, ini yang ingin saya sharingkan sama Pak Guru terkait nanti solusi-solusi begitu Pak Guru. Ya. Oh, berarti berkaitan dengan mutu ya Bapak ya? Iya betul lah. Mungkin saya ingin tahu apa itu kan permasalahannya. Mungkin saya ingin tahu tujuan itu ya, tujuan dari apa rencana Bapak ini. Iya. Mungkin yang sudah buat atau gimana. Nah, itu sih. Tujuan saya tentu di sini ingin berbagi, ada saran yang ingin saya dapatkan dari Pak Guru, masukan tentang bagaimana sih cara kiat-kiat meningkatkan kinerja, itu kan agar nanti ketika proses pembelajaran yang selanjutnya itu minat anak untuk belajar itu meningkat. Oh iya. Nah, jadi tingkat kehadirannya juga menjadi lebih meningkat, anak menjadi aktif dalam proses pembelajaran, itu sih tujuan saya Pak. Oh iya. Iya, bagus ya. Karena apa penting ya buat sekolah kita untuk proses pembelajaran itu lebih lancar, tercapai, sehingga untuk pendidikan kita bisa terbaca juga. Ya, Mungkin betul, sedikit ada tujuan ini Bapak
tujuan dari akhir yang sudah mungkin Bapak perkirakan nanti? Ya tentu tujuan akhirnya nanti ketika nih kalau kita jangka panjang ini Pak Guru ya, ketika nanti pas pembagian rapor pas semester itu siswa itu mempunyai kompetensi nilai yang di atas standar gitu. Nah, ada acuan saya untuk memberikan nilai kepada peserta didik saya. Oh ternyata peserta didik saya ini rajin, gitu kan. Selalu hadir dalam proses pembelajaran. Nah, tingkat kehadirannya bagus, sikapnya bagus, kompetensi pengetahuan, intelektualnya juga bagus. Itu tujuan saya Pak Guru. Itu jangka panjangnya. Bagus ya. Lagi-lagi tujuannya mutu ya, Bapak. Betul. Saya sebagai rekan kerja bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Betul Pak Guru. Mungkin ini saya ingin mengidentifikasi ya, mengenal mengenal mungkin hambatan-hambatan ya yang mungkin Bapak hadapi ya. Mungkin ini apa sih kekuatan yang Bapak sudah miliki sih sehingga bisa berlangsungnya ini proses yang Bapak ingin. Kekuatan yang saya miliki tentunya di sini adalah kemampuan dalam segi IT. Ada saya kemampuan dalam segi itu dan saya bisa mencari berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, meningkatkan emosional, sosial. Bagaimana saya bisa berinteraksi dengan guru yang lain dan siswa itu sih kekuatannya. Mungkin kalau ada mungkin cadangan dari opsi tadi Pak, mungkin ada opsi lain untuk menyelesaikan hambatan tadi Pak. Tentu di sini ya, karena saya juga kan tergabung dalam komunitas ini ya. Nah, jadi komunitas MGMP bisa saja nanti saya minta saran dari rekan-rekan yang sudah mungkin berada di level yang lebih tinggi di sekolah yang lebih maju. Dan itu adalah opsi-opsi yang saya lakukan nanti untuk menyelesaikan masalah yang saya temui ketika proses pembelajaran gitu. Iya, penting sekali ya kolaborasi Bapak ya. Betul. Kolaborasi itu meringankan pekerjaan kita sehingga proses-proses pembelajaran itu lebih ringan, efisien ya Bapak tentu. Mungkin selanjutnya mungkin saya ingin mengetahui rencana aksi Bapak ya untuk mencapai itu, mulai dari tujuan mengenal Allah Bapak ya. Mungkin apa sih rencana utama dalam mencapai tujuan Bapak ini? Rencana yang ingin saya lakukan memang terkait apa yang saya alami itu ingin mengupgrade diri terutama. Nah, di sini nanti saya akan merubah metode pembelajaran yang saya lakukan. Nah, mungkin pembelajaran saya yang kemarin itu kurang menarik bagi siswa hingga saya harus bagaimana caranya metode itu bisa membuat siswa itu menjadi menarik, bergairah belajar. Tingkat kehadirannya makin tinggi, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan siswa, bagaimana cara saya menyampaikan materi, pembawaan, dan berkolaborasi tentunya dengan wali kelas dan murid tersebut. Itu secara. Dan tentu mencari referensi di internet, di Google, bagaimana sih cara memberikan pembelajaran yang menarik dan meningkatkan jiwa yang pembelajaran yang tinggi pada siswa. Begitu Pak Guru rencana saya. Yang saya tangkap berarti Bapak aksinya ya kolaborasi manajemen itu ya, Betul. sesuai alur data yang sudah kita pelajari itu. Betul Pak Guru. Selain manajemen, kolaborasi itu ya, sosial ya sangat penting Bapak untuk meningkatkan mutu, sama apa tadi komitmennya, integritas itu ya. Kalian sekali Bapak bagus ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan ya mengenai namanya apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan yang berdasarkan tujuan yang Bapak ingin buat tadi. Baik, tentu di sini ukuran nanti yang jadi patokan saya keberhasilan saya di sini tentu secara mungkin saya tidak permanen ini ya, secara perlahan mungkin nanti bisa terlihat dari bagaimana antusiasnya siswa dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu menjadi lebih menarik, siswa menjadi lebih aktif, tingkat kehadirannya menjadi lebih tinggi, pembelajaran menjadi semakin menarik. Mungkin itu secara perlahan-perlahan sampai beberapa semester ke depan menjadi apa yang saya harapkan di tujuan akhir tercapai. Gitu. Ada perubahan dari step by step lah, yang saya harapkan.
Ya, bagus dari Bapak. Mungkin sedikit pertanyaan terakhir ya, mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaimana Anda mengambil tanggung jawab biar berjalannya ya, sehingga apa, integritas kita itu bisa dipercaya ya, bisa terjalan. Mungkin apa sih komitmen yang Bapak buat dan sama siapa, dan apa yang membuat Anda bertahan untuk menjaga komitmen itu? Nah, tentu tanggung jawab saya di sini adalah tentu saya akan mengisi jam mata pelajaran saya tidak sesuai dengan hari dan waktunya. Tentu saya tidak akan bolos, saya tidak akan tidak izin. Saya akan selalu berusaha untuk mengisi jam saya itu. Tentu yang terlibat di sini adalah saya dan siswa, begitu ya. Nah, komitmennya tentu saya pribadi berkomitmen bagaimana saya untuk merubah diri, begitu kan. Nah, biar seperti tujuan akhirnya itu bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Selain itu juga bisa meningkatkan kinerja saya pembelajaran yang akan selanjutnya. Oh iya, benar sekali tergambar ya. Saya senang sekali Bapak mengenai saya dan Bapak. Mungkin dengan begitu kiat-kiat untuk meningkatkan proses pembelajaran yang efektif, sehingga motor pendidikan kita lebih maju. Tentu apa yang Bapak lakukan tadi kalau buat, semoga lancar Bapak ya. Siap, terima kasih Pak. Target-targetnya tetap mendukung ya. Siap, terima kasih atas dukungannya Pak. Mungkin itu aja Bapak. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Guru ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Lain kali kita akan sharing lagi ya. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita bertemu lagi Pak di akhir kegiatan kita ini. Jadi terkait dengan proses nih Pak yang sudah dilalui ya, tentu harus ada endingnya, harus ada hasil akhirnya. Jadi setiap proses coaching yang sudah dilaksanakan itu. Jadi yang pertama itu Pak, ada beberapa pertanyaan yang coba saya ingin sampaikan terkait dengan proses. Bagaimana Bapak menilai proses yang sudah dilakukan itu Pak? Baik, saya melihat sendiri ya kegelisahan coach kita. Oh, ada kegelisahan Pak ya? Iya. Oh, mantap. Ada kegelisahan dari coach kita sendiri, dan saya memuji coach kita dengan alur kita yang sudah kita sepakati, sudah saya rangkum, sudah saya kerjakan ya, sesuai sintak kita itu. Alhamdulillah, coach senang hati, terbuka, dan lebih percaya diri Bapak. Percaya diri untuk tapi melakukan tujuan-tujuan yang akan dilakukannya nanti. Apa yang membuat Bapak menilai proses itu dengan sistem demikian Pak? Apa yang membuat proses hingga menilai dengan demikian? Ada dasar-dasarnya? Saya senang sekali Bapak ya, dari proses yang saya lakukan tadi. Apa tadi demikian? Proses penilaian sehingga melakukan proses begitu. Ya, bagaimana pengamatan Bapak itu? Ya, setelah saya melakukan penggunaan metode data. Oh iya, data ya? Ya, berarti itu dasarnya? Ya. Oh iya, pas. Sehingga dari tujuan kita bisa melihat coach apa sih kimianya, dengan identifikasi mengenal apa sih permasalahan yang coach lakukan. Nah, terkait reaksi aksinya nanti, kita bisa melihat rekan kita atau coach kita ini bagaimana dia nanti bertindak, sintak pembelajaran atau pembelajaran yang coach lakukan itu terlihat jelas Bapak, terlihat jelas mulai dari pengenalan, persiapan, proses, tujuan, dan juga terakhir itu komitmen, bagaimana nanti berkomitmen terhadap tujuan, terhadap proses, itu siapa yang dilibatkan nanti Bapak? Betul. Rekan kerja, siswa, mungkin teknik lagi, tenaga pendidik. Iya. Karena banyak komponen Pak di sana ya. Kalau bisa ya keluarga sekolah. Betul. Ya. Iya. Nah, itu
itu yang menjadi apa tadi Pak pertanyaannya? Dasar ya? Iya, dasar itu yang menjadi dasar penilaian saya. Betul. Nah, jadi kalaupun memang demikian ini sudah cukup bagus ya. Mungkin terakhir ya yang ingin saya coba tanyakan apa nih poin yang didapatkan dari proses itu? Ya intinya ya poinnya itu ya. Intinya ya. Apa namanya? Mungkin kita sebagai rekan yang dipercaya oleh coach ya. Betul. Mungkin kita dianggap senior atau yang udah duluan belajar ya. Iya. Apa namanya poin utama itu tentang kelisahan ya, rekan kerja kita, keinginan besarnya, sehingga ada keinginan, ada problem di sana. Oh iya, iya. Sebagai rekannya tentu kita harus mendukung, Pak, mendukung, apa namanya, memberi apa namanya asesmen yang membangkitkan, Pak. Ya, sejauh mana dia Ada semacam problem solver ya, solusi ya. Sehingga dia bisa apa? Menelaah kekurangannya, menelaah kelebihannya, pengakuan yang dimiliki. menelaah apa? Dukungan dari sumber alam, fasilitas, dan terpenting juga SDM, Pak. Akan kerja siswa, nah bagaimana itu yang menjadi dasarnya tadi ya, penyataan yang apa tadi Bapak? Poinnya. Ya poin-poinnya itu. Dan saya rasa saya bergembira ini bahkan coach kita bisa peluang gitu. Oh iya, keren. Peluang untuk mengungkapkan kegelisahan. Berarti tidak dipendam sendiri iya. ya. Makanya penuh keterbukaan jadinya ya. Poinnya berarti kolaborasi itu penting Bapak. Mantap, terima kasih apa yang sudah disampaikan ini adalah sesuatu hal yang super sekali, sangat baik sekali sehingga proses baik, hasil baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.